Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keterangan yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran terkait dengan sabar. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Baqarah tersebut dijelaskan bagaimana Allah menguji umat, menguji hambanya terkait dengan sabar. Yang pertama apa? Sabar terhadap musibah. Maka dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa as-sabru 'alal musibah, yaitu bersabar terkait dengan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita kekurangan pangan, bagaimana ketika ditinggalkan salah satu keluarga terkasih kita. Inilah yang pertama bisa kita sebut as-sabru 'alal musibah. Yang kedua yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah as-sabru 'ala ta'atillah atau fi ta'atillah. Bagaimana kita dianjurkan untuk bersabar ketika menjalankan perintah Allah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang ini adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah salat untuk keluargamu, kepada keluargamu, dan bersabarlah di dalamnya. Kenapa? Karena dari situ ketika kita memerintahkan salat kepada keluarga kita, anak kita, istri kita dan sebagainya, maka di situ kita diperintahkan untuk bersabar. Yang ketiga apa? As-sabru 'alal ma'siyah. Sabar ketika kita menghadapi sebuah amalan yang mendekatkan kepada maksiat. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika diuji oleh seorang perempuan. Dalam Al-Quran dijelaskan atau di firman Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unaini ilaihi. Dan ila akhiril ayat. Bahwasanya dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihi salam ketika diganggu, digoda oleh seorang perempuan yang cantik. Tapi kemudian ketika beliau tidak menginginkan sebuah perzinahan tersebut, maka ini merupakan salah satu yang sangat utama. Bahkan ketika seorang perempuan yang punya kekuasaan yang tinggi pada saat itu adalah salah seorang istri raja pada saat itu, tetap Nabi Yusuf tidak menginginkan sebuah perzinahan tersebut. Kenapa? Karena kalau saja Nabi Yusuf mengikuti permintaan dari seorang perempuan, maka dikatakan fa'akum minal jahilin, maka aku termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Dan yang keempat, yang salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran adalah sabar dalam hal yang terkaitan dengan hukum Allah atau yang disebut dengan kudratillah, maka disebut dengan as-sabru 'ala kudratillah. Dalam Al-Quran, fasbir li hukmillah, sabarlah dengan hukum-hukum Allah. Maka terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita harus mengikutinya dan tidak boleh kita menjelanya. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama terkemuka, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tentang sabar. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan as-sabru habsun nafsi 'alal jaza. Sabar itulah menahan nafas, menahan hawa nafsu kita. Wal lisanu 'ala tasyakka. Dan juga menahan lisan kita untuk berbuat, untuk berkeluh kesah kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian apa? Wal jawarih an latmil khudud. Juga menahan hati kita, menahan jiwa kita untuk menempeleng diri kita. Dalam bahasanya seperti itu. Maksudnya apa? Melukai diri kita. Dan yang terakhir beliau mengatakan apa? Wa awsyakkith thiyab, atau merobek bajunya. Merobek bajunya sehingga ini membuktikan bahwa dia tidak sabar. Terkait dengan apa yang dimaksud dengan sabar itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang bersabar.
Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa yang disebutkan tadi terkait dengan masalah sabar, di mana Allah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama terkait dengan bagaimana kita sabar terhadap maksiat, bagaimana kita bisa menahan diri kita, bagaimana kita bersabar terkait dengan musibah yang diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya, sejatinya, harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, wajah cantik seorang perempuan yang dimiliki, wajah tampan seorang lelaki yang dimiliki, sejatinya bukanlah miliknya dia, tetapi inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengambilnya, maka kita sebagai hamba tidak punya hak untuk mintanya lagi. Maka itulah yang kita sebut dengan as-sabru 'alal musibah. Yang kedua apa? Yang sebagaimana tadi dikatakan as-sabru 'alal ma'siyah. Bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Karena maksiat tersebut adalah bagian daripada godaan-godaan setan yang bisa menjerumus kita kepada lembah yang durhaka. Yang ketiga apa? As-sabru fi ta'atillah. Sabar bagaimana kita bersabar untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya perintah-perintah yang diberikan kepada kita, tentunya kita sebagai hamba adalah menjalankannya, tujuannya adalah untuk lillahi ta'ala atau li ta'atillahi ta'ala, untuk mentaatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat apa? As-sabru li hukmillah, atau sabar terhadap dengan kudratillah, sabar dengan kudratnya Allah, bagaimana kita menerima segala ketentuan yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita bisa makan A, maka besok bisa jadi kita bisa tidak makan A. Alhamdulillah kita hari ini bisa makan, mungkin besok kita tidak makan. Oleh karena itu, kita selalu bersabar terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya kita sebagai manusia hanyalah menerima segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang bersabar. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.